Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, Sobat Bahasa, hari ini kita bertemu lagi di acara Bincang Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tepatnya episode kali ini akan membahas hal yang seru nih Sobat Bahasa. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Gina Aulia, Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 yang akan menemani Sobat Bahasa semua membahas tentang bagaimana cara kita berbahasa santun di tengah budaya viral pada saat ini. Nah, Sobat Bahasa, untuk menjawab segala keresahan serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih, Gina sudah bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Narasumber kali ini yaitu Pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, yaitu Kak Kristi Diana. Halo Kak Kristi. Halo, Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat, baik dan luar biasa. Asik, luar biasa ya Sobat Bahasa. Kita hari ini sudah menjalankan ibadah puasa ya Kak ya. Gimana nih Kak Kristi puasa? Alhamdulillah sejauh ini lancar ya. Lancar ya, oke. Supaya akrab, Gina panggilnya Kak Kristi atau Kak siapa nih? Kak Kristi boleh sih ya. Kak Kristi, oke. Nah, Kak Kristi ini, Sobat Bahasa, perlu diketahui bahwa sekarang profesinya sebagai seorang dosen nih. Nah, selain itu, Kak Kristi juga aktif sebagai penyiar ya? Dan juga pembawa acara di TVRI Nusa Tenggara Barat, betul ya? Berarti Kak Kristi tidak asing lagi dong dengan berita-berita yang marak nih, tapi bagaimana cara kita menanggapinya nih? Nah, kebetulan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menanggapi berita atau sesuatu yang viral di media sosial, tapi menanggapi dengan bahasa yang sangat santun nih. Oke, menurut Kak Kristi, kira-kira nih, Kak Kristi pernah tidak menemukan suatu berita atau konten yang menurut Kak Kristi viral, tetapi banyak sekali orang-orang yang menanggapinya dengan cara yang salah gitu kan? Ini menarik banget ya bahasanya ya. Karena kalau kita balik-balik lagi nih, yang namanya sekarang kita sudah aktif menggunakan media sosial dan lain-lain tuh kita memang gak jauh-jauh dari gawai. Jadi apa-apa akses informasi tuh bisa dengan mudah kita dapatkan melalui gawai. Dan salah satunya itu termasuk yang bagaimana kita buka dulu nih, bedah dulu nih viral itu apa sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi viral itu adalah fenomena di mana sebuah konten baik merupakan video ataupun tulisan ataupun komentar yang cepat tersebar nih di masyarakat gitu. Dan ini sebenarnya kalau berbicara viral itu sebenarnya ada konteks yang positif dan negatif sebenarnya gitu. Ada konteks yang viral itu positif dan juga ada yang negatif. Kebanyakan tapi yang terjadi nih Gina, biasanya kalau viral itu sebuah berita atau misalnya video maupun tulisan tuh lebih cepat viral ketika konotasinya itu adalah tidak baik. Oke, betul, betul sekali. Jadi misalnya ada suatu hal yang menimbulkan emosi atau misalnya ya masalah atau apa jadi menyulut emosi seseorang gitu. Jadi iya, betul. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat ataupun misalnya anak-anak muda nih supaya nggak bisa menggunakan bahasa yang santun dan baik ketika misalnya menghadapi atau melihat konten-konten yang viral kita temukan di media sosial kita. Itu kita harus tahu, kita yang pertama sebagai anak yang cerdas, sebagai generasi muda yang cerdas, kita bisa memfilterisasi ini apa sih sebenarnya. Jadi jangan asal kita melihat bacaan judulnya saja, namun kita tidak baca sebenarnya isinya. Betul sekali. Jadi kita harus baca dulu ini benar nggak sih sesuai judul di atas sama isian bacaan berita itu benar nggak sih sesuai. Kalau kita mau nonton video, jangan nonton video cuma 5 detik awal. Betul banget. Itu tuh yang sering kejadian nih di masyarakat biasanya baru yang dibagikan di WhatsApp, misalnya Instagram dan lain-lain tuh kita baru nonton penggalan videonya aja sudah kita langsung bagikan lagi ke orang yang lebih banyak gitu. Karena kita tidak menonton secara utuh seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak bijak menggunakan media sosial. Berarti memang viral ini cepat sekali ya pergerakannya. Dalam hitungan detik sudah bisa diviralkan nih. Nah, Kak Kristi gimana nih? Misalnya kan tadi Kak Kristi bilang banyak sekali hal yang viral ini dilandasi mungkin dengan berita-berita yang lebihnya ke arah negatif ya. Nah, kalau menurut Kak Kristi sendiri kenapa nih? Atau kenapa kalimat atau kata-kata kasar mungkin lebih cepat viralnya dibanding dengan informasi atau kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa yang santun nih? Oke, ini sebenarnya jawabannya tuh
betul sekali nih Gina, karena biasanya konten-konten yang viral ini yang menggunakan bahasa provokatif itu lebih cepat memunculkan reaksi instan di masyarakat. Jadi ketika kita membacakan misalnya atau membaca sebuah berita, melihat sebuah video, terus itu dengan bahasa yang provokatif mengajak untuk kebencian, mengajak untuk menimbulkan kemarahan, itu lebih cepat memunculkan reaksi instan di individual sendiri. Nah itu jadi yang membuat kenapa sih viral-viral yang konotasinya negatif itu lebih cepat tersebar luas kan. Berarti Kak Kristi tidak jarang ya menemukan konten-konten viral itu. Berarti saat misalnya nih Kak Titi bertemu dengan konten-konten viral, apakah Kak Titi pernah memperhatikan bagaimana cara mereka berbahasa, atau mungkin kira-kira menurut Kak Titi mengganggu tidak sih bahasa santun ini untuk hal-hal yang memang viral di media sosial? Ya, balik lagi kalau misalnya kita itu terbentuk secara alamiah, reaksi spontan atau reaksi instan itu kadang kita tidak memfilterisasi bahasa yang baik dan santun keluar. Iya betul. Dalam ketikan atau misalnya ucapan gitu seperti itu, karena kondisi pikiran kita tidak sedang jernih nih. Betul. Lagi tersulut emosi lah dan sebagainya. Jadi kita tidak menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, karena duluan bagaimana kita mengikuti logika kita ketika kita reaksi instan itu muncul. Nah ini pintarnya, makanya kita kenapa ketika misalnya ada berita suatu hal yang baru atau apa, kita harus benar-benar ya baca dulu secara utuh, kita simak dulu kalau misalnya dalam bentuk video kita tonton sampai akhir, sehingga nanti kalaupun kita mau memberikan komentar atau misalnya mau menyebarluaskan, kita bisa dengan cara sadar kondisi perasaan kita tidak tersulut emosi, kita bisa lebih mudah tertata untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Betul sekali. Berarti menurut Kak Kristi sendiri, berarti viral itu tidak selalu mengarah ke arah negatif ya? Enggak. Jadi viral itu sebenarnya netral. Iya. Viral itu netral. Ada viral yang misalnya konotasinya positif. Seperti misalnya kita mengajarkan kampanye-kampanye, misalnya dalam memberikan edukasi tentang literasi contohnya, itu bagaimana kita bisa memviralkan hal tersebut ke masyarakat. Anak-anak yang berprestasi, duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas prestasinya kita viralkan dengan kampanye tersebut. Betul. Berarti memviralkannya menggunakan bahasa yang santun ya, bahasa yang benar. Nah, seperti tadi yang Kak Kristi sampaikan di awal nih, Kak Kristi bilang kita sudah tidak asing lagi dengan gawai. Hampir mungkin setiap hari yang kita pegang, kerjaan kita mungkin tidak jauh dari gawai. Nah, sedangkan di gawai ini kita sudah aktif dengan media sosial, betul. Sedangkan biasanya hal-hal yang viral ini sering sekali muncul berawal dari media sosial, TikTok, Instagram gitu ya. Nah, menurut Kak Kristi, kan kalau kita bermedia sosial dengan bijak nih, salah satunya mungkin kita menggunakan bahasa yang santun. Kira-kira bagaimana cara kita menanggapi tantangan menjaga bahasa santun di media sosial? Entah itu mungkin saat kita membuat konten atau kita mengomentari konten-konten yang sedang kita tonton di media sosial. Iya, tantangannya tentu jelas ada sekali ya, apalagi kita yang sedikit-sedikit sekarang sudah mulai banyak istilah bahasa-bahasa gaul, terus misalnya istilah-istilah bahasa yang mungkin kurang baik didengarkan dan tidak terlalu etis untuk disebarluaskan, untuk diketik ataupun diucapkan. Itulah pentingnya bagaimana kita tetap harus pada prinsip ketika mengomentari sesuatu hal atau misalnya mengunggah satu hal di postingan media sosial, itu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, karena sejatinya yang perlu kita garis bawahi semua di sini teman-teman anak-anak muda, sahabat bahasa yang sedang menyaksikan, apa yang kita unggah, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya menunjukkan jati diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi ketika kita menunjukkan ke orang luar bahasa yang tidak benar-benar itu sebenarnya menggambarkan diri kita sendiri. Oh ternyata kalau dalam keseharian sepertinya orang ini juga berbahasa tidak sopan dan santun. Itu yang harusnya menjadi pegangan apapun yang kita. Jangan karena kita mengucapkannya di media sosial jadi tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut, kita jadi ngerasa punya kebebasan gitu. Padahal sebenarnya mau kita di dunia nyata atau dunia maya tetap harus berprinsip menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke, luar biasa sekali ya jawaban-jawabannya nih Sobat Bahasa. Nah, Kak Kristi aktif tidak membuat konten di media sosial? Aktif nih. Aktif tapi nggak seaktif dulu ya sebenarnya. Oh gitu. Nah, sebagai seseorang yang aktif bermedia sosial atau membuat konten, apakah Kak Kristi pernah mendapatkan komentar yang tidak baik atau komentar, kalau bahasa gaulnya sekarang komentar pedas, komentar pedas dari para netizen atau warganet nih? Apakah Kak Titi pernah mendapatkan itu? Atau mungkin bukan dari ketikan, tapi dari penyampaian langsung gitu? Sebagai kan Kak
Kak Kristi ini bukan lagi orang biasa ya, tapi penyiar, pembawa acara yang sudah biasa muncul di depan kamera. Gimana nih Kak Ini Kristi? mau jawaban yang jujur apa enggak nih? Jujur boleh deh. Kalau jujur bukan berproses sombong, tapi Iya. sebenarnya sejauh Sejauh ini? ini itu sebenarnya Oke. nggak tahu ya. Tapi yang setahu aku, karena aku yang membaca atau apa, Alhamdulillah tidak ada gitu ya. alhamdulillah belum ada ya, dan jangan sampai ada ya. Amin, Tapi amin, sebenarnya kalau untuk yang komentar-komentar dari orang tuh lebih ke terlalu, sebenarnya kalau untuk yang negatif sih enggak ya, Iya. tapi lebih ke terlalu banyak memposting tentang kegiatan atau prestasi, jadi terlalu jumawa mungkin ya. Begitu. Jadi adalah beberapa yang sebenarnya nggak komen secara langsung sih, tapi kayak dengar-dengar dari ini. Tapi apakah itu berkusur untuk membuat konten? Oh tentu saja tidak. Tidak. Karena konten yang aku buat itu tentunya positif dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Gitu. Kecuali kita viralnya viralnya itu jalur sensasi ya, Iya. itu yang kayak salah deh. Tapi kalau viral jalur prestasi, why not? Betul, harus ya kalau jalur prestasi. Nah, menurut Kak Kristi nih, kira-kira kan kita sering sekali mendapatkan komentar ya, kayak Kak Kristi tadi kan banyak mungkin karena Kak Kristi mengunggah sebuah video-video tentang prestasi Kak Kristi, jadi orang berpikir wah jumawa sekali orang ini gitu kan ya. Tapi bagaimana nih cara Kak Kristi membedakan antara kritik tersebut membangun atau memang niatnya mengomentari hal yang pedas kepada diri kita? Itu balik ke kita sendiri, kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi ketika kita jujur, aku sangat terbuka banget kalau misalnya ada komentar atau misalnya masukan atau saran gitu. Jadi kritikan pun aku sangat terima dengan baik. Ketika orang mengkritik kita, ketika orang memberikan saran pada kita, berarti orang itu memperhatikan kita. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah dikritik sama sekali walaupun buat kesalahan atau buat benar, itu ibaratnya berarti orang nggak melihat kita, tidak memperhatikan kita. Tapi dengan orang memberikan kritik itu berarti orang tersebut bisa memperhatikan kita dan juga mengarahkan kita yang lebih baik dan benar. Betul. Nah, gimana caranya kita? Itu balik lagi. Ketika kita merasa kritikan tersebut membangun gitu tuh, ya kita perbaiki. Ternyata memang kurangnya di sini gitu tuh. Kita evaluasi lah, introspeksi diri lah. Tapi kalau kritikan yang menjatuhkan, kritikannya itu komentarnya pedas tapi sebenarnya tidak relevan dan sebagainya, ya udah kita juga perlu untuk kayak selain kita tadi yang membangun untuk kita evaluasi, kalau kritikan-kritikan jahat yang menjatuhkan kita perlu nggak usah ambil pusing gitu. Betul. Ya anggap saja itu cuitan-cuitan di dunia maya, dan ya kita tetap jalan aja lah. Ya betul, betul sekali ya Sobat Bahasa. Nah berarti karena kita hidup mungkin penuh dengan komentar nih Kak Kristi, berarti kenapa ya orang-orang ini ngerasa bebas berkomentar di media sosial? Menurut Kak Kristi, apakah memang media sosial ini wadah untuk kita bebas mengekspresikan diri kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain atau bagaimana? Karena kenapa kita lebih bebas di media sosial itu teman-teman, jadi untuk sahabat bahasa, berbedanya kita berekspresi di media sosial dan juga di dunia nyata. Kalau kita di dunia nyata, kita bertemu secara individu dengan orang tersebut, itu bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, kita bisa melihat ekspresinya, reaksinya secara spontan, secara langsung. Kalau di dunia maya ada yang namanya jarak, ada yang namanya kita tidak ketemu. Jadi itu membuat kita juga bisa berekspresi lebih luas lagi. Toh juga dia belum tentu lihat, belum tentu melihat ekspresi kita, ataupun misalnya kita bisa tanggapin juga, apalagi sekarang kan bisa ditangkapin itu dengan anonim ya. Iya, jadi betul. nggak tahu nih siapa orangnya tersebut. Betul. Itu yang membuat kenapa berekspresi di media sosial itu lebih luas, maksudnya lebih bebas berekspresi, karena kita tidak bertemu secara individual, secara masyarakat langsung, bersosialisasi secara langsung. Jadi itu yang membuat kita jadi lebih kayak tidak terlalu berhati-hati lah sebenarnya. Itu tantangan buat kita. Tantangan banget ya, benar sekali. Berarti bebas bersosial media ini tentu juga menjadi tantangan kita agar tetap berbahasa santun ya. Betul. Karena kebetulan nih Kak Kristi, kemarin ujian akhir aku nih kebetulan itu menganalisis bahasa santun juga, bagaimana cara kita untuk tidak melanggar prinsip kesantunan dalam berbahasa. Nah, kalau sekarang kita membahas bahasa santun ini kan memang sedikit ya yang mungkin orang memperhatikan bagaimana ya udah sih ngobrol di sosial media menggunakan bahasa ini aja, mungkin bahasa gaul atau bahasa campur-campur nih sekarang. Ada yang setengah Inggris, setengah ada bahasa-bahasa asingnya. Nah, menurut Kak Kristi, kira-kira apakah bisa atau tidak bahasa santun ini viral di kemudian hari?
Bisa. Bisa. Kita harus optimis bersama Hmm. karena ini merupakan seruan juga. Ini siapa tahu kita bisa viralkan juga kan Betul. penggunaan bagaimana bahasa yang sopan dan santun di masyarakat luas. Ingat ya, sahabat bahasa, menggunakan bahasa sopan dan santun itu bukan berarti kita harus baku berbahasa itu enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap menerapkan prinsip etika dalam berbahasa. Karena sejatinya kita berbicara itu adalah bentuk komunikasi kepada orang. Gitu. Jadi kalau komunikasi kita tidak sopan dan santun, itu tidak akan masuk pesan kita kepada orang yang kita ingin sampaikan. Seperti itu. Jadi kita harus optimis, apalagi peran duta bahasa Nusa Tenggara Barat khususnya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita harus tetap menyuarakan bagaimana penggunaan bahasa yang sopan dan santun ini bukan hanya di dunia nyata namun juga di media sosial. Betul sekali. Berarti memang perlu kita yang belajar ya, perlu kita sebagai anak muda nih mencerminkan bahasa santun ini seperti apa nih kepada kalangan-kalangan di media sosial. Nah, apa Kak Kristi pernah bertemu dengan konten yang santun tapi menurut Kak Kristi, wah ini sangat berpengaruh nih kontennya, tidak ada unsur yang bahasanya tidak santun tapi kok bisa viral gitu. Apakah Kak Kristi pernah bertemu dengan konten seperti itu? Sebenarnya banyak ya, banyak ya. Jadi penggunaan bagaimana konten-konten, aku rasa semakin kesini tuh semakin baik ya. Dari apalagi anak muda sekarang udah pada cerdas-cerdas semua. Betul. Ditambah followers aku itu, followers dan following itu banyak dari duta bahasa itu bahasa sudah tertata-tata dengan baik dan benar. Jadi ketika mereka membuat suatu konten itu pesannya itu masuk ke kita dengan bahasa yang kita bisa terima, sopan dan santun, sehingga kalau ditanya pernah nemuin ya pernah dan sering gitu menemukannya karena sudah mulai tertata dan baik inilah gitu. Jadi kalau untuk viral mungkin tergantung konten ya, tergantung kontennya juga gitu tuh. Tapi kalau aku rasa untuk yang pembuatan konten yang spesifik tentang kita harus sopan dan santun itu kayak perlu disuarakan lebih banyak lagi. Betul. Agar banyak yang mengikuti kita ya. Karena kan memang viral ini sering sekali diikutin. Apa nih yang viral kita buat yuk gitu kan. Biasanya kalau yang kayak viral yang tadi saya sampaikan di awal, viral itu kan kebanyakan yang misalnya negatif kayak misalnya memancing emosi seseorang atau misalnya itu yang asal clickbait dan sebagainya. Kalau viral yang positif kebanyakan mungkin kalau yang sekarang kita adalah viral makanan apa nih yang lagi viral, betul. apa nih yang lagi viral, betul. Gitu. Itu yang kita bisa lihat lah, itu contoh viral yang ini. Nah ini perlu dibicarakan lagi penggunaan bahasa yang sopan itu bisa kita lebih viral lagi. Betul sekali nih sahabat bahasa. Jadi kita sebagai generasi muda tentu memang harus memperhatikan hal tersebut. Nah kira-kira nih kan kita masih sama-sama muda nih Kak Kristi nih, dan kita sangat-sangat aktif dalam bersosial media. Menurut Kak Kristi, apa sih peran generasi muda dalam menjaga marwah sebuah bahasanya? Peran generasi muda dalam menjaga marwah bahasa itu, perannya gede banget ya. Dan perannya itu kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Jadi memang itu peran anak muda, karena kita adalah generasi penerus bangsa gitu. Jadi kalau misalnya dari generasi kita aja tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu nanti turun ke anak cucu kita juga kayak mengikuti yang tidak baik seperti itu. Jadi kita peran itu adalah bagaimana kita mengkampanyekan, mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada jangan dulu deh yang di luar usia kita, sesama teman sebaya saja dulu, sesama teman sebaya, ke adik-adik kita, seusia kita mengajak, memberikan kampanye bagaimana media sosial itu dekat dengan kita, berbahasa yang baik itu adalah diri kita, jadi sehingga itu tidak terlepas dari anak muda. Jati diri kita banget nih berarti ya. Nah, kan tadi kita sudah membahas nih peran generasi muda. Sekarang kalau kita kilas balik ke tahun 2022 nih, saat Kak Kristi terpilih menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Nah, kira-kira menurut Kak Kristi apa hal yang bisa dilakukan oleh Duta Bahasa dalam menanggapi nih hal-hal seperti ini di ruang digital? Oke, waktu dulu 2022 ya. Jadi kita tuh sebenarnya setiap tahun fokus pembahasan itu beda-beda topiknya. Jadi kalau dulu zaman tuh kayaknya apa ya? Masih tentang teknologi, penggunaan pemanfaatan teknologi dalam misalnya memberikan dalam aplikasi untuk bahasa tentang revitalisasi bahasa daerah dan sebagainya, lain kayak gitu. Kalau misalnya yang sebenarnya kalau bahasa sopan dan santun ini bukan itu umum ya, menyeluruh gitu. Jadi
jadi itu tidak akan pernah selesai untuk kita bicarakan gitu. Dan dulu kalau misalnya di tahun flashback lagi, misalnya di tahun 2022, bagaimana cara aku dan pasangan aku waktu itu Yusri Ramadan ya, sama Duta Bahasa NTB 2022, kita itu dulu agak kagok memang awal-awal, karena sejatinya Duta Bahasa itu dituntut harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI yang benar dan baik gitu. Berbahasa santun ya. Santun. Sedangkan kita itu ya namanya anak muda kan, suka pakai bahasa-bahasa gaul awalnya. Betul. Jadi ya kita dulu awal-awal tuh agak kaku gimana, tapi lama-lama terbiasa. Itulah makanya sebenarnya hal yang kita tuh sulit atau apa, karena kita tidak terbiasa menggunakan itu. Coba kita biasakan dengan sehari-hari. Dengan sehari-hari, terus juga misalnya kita mengunggah satu hal dengan membuat membuat kalimat dengan yang baik dan benar, santun seperti itu, sehingga jadinya terbiasa ketika kita berkegiatan. Waktu itu Duta Bahasa sampai akhirnya ke nasional dan sebagainya, itu membuat kita jadinya tertata gitu loh bahasanya. Jadi bertemu dengan teman tuh sudah yang kayak nggak yang bahasa gaul lagi, tapi bahasa yang santun gitu. Berarti saat bertemu teman-teman waktu Dubasnas itu berarti bertemu dan berbicara menggunakan bahasa santun. Jadi udah yang kayak langsung terbentuk gitu loh, karena kita sudah ngebiasain. Dan pentingnya kalau kita sudah terbiasa menggunakan bahasa yang santun, ketika kita bertemu dengan orang kita lebih hormati, dengan orang yang lebih kita segani, itu kita tidak kesulitan, karena kita sudah bisa bagaimana dengan bahasa santun ini kita bisa menghargai orang dalam sebuah komunikasi. Wah, keren sekali. Tuh, kita bisa menghargai orang dalam berkomunikasi dengan bahasa yang santun. Nah, ada gak sih dari Kak Kristi tips nih dalam bermedia sosial tapi kita harus memperhatikan bahasa santun? Oke, tips yang pertama, sebelum mengunggah sesuatu hal, pikir baik-baik apa yang mau diunggah ya. Jadi jangan asal unggah karena aduh hari ini misalnya satu postingan tuh, jangan gitu. Pokoknya intinya apapun yang mau diunggah itu pikir baik-baik, karena jejak digital itu tuh benar-benar yang kayak bahaya kalau misalnya kita tidak pikirkan dengan baik apa yang kita unggah seperti itu. Jadi apalagi kalian seorang public figure atau misalnya ya Duta Bahasa kan memegang peran yang dikenal orang dengan sebutan Duta Bahasa. Jadi apalagi itu yang perlu diperhatikan ketika mengunggah satu hal. Pikirkan baik-baik apa dampaknya ketika mengunggah satu hal tersebut. Bukan berarti berarti saya nggak boleh yang posting kalau misalnya ada yang lagi booming atau viral tuh. Bukan begitu, tetap boleh. Misalnya kalau ada satu hal yang mengganjal dan kita ingin menyuarakan misalnya tentang politik atau pemerintah dan sebagainya, kalau kamu ngerasa misalnya kamu mau menyampaikan aspirasi kamu, boleh, tapi menggunakan bahasa yang tidak membuat terpecah belah gitu. Berempati lah sebelum berkomentar ya. Betul, jadi tidak yang buat kontroversi lah gitu. Betul. Apalagi kita menjaga marwah Balai Bahasa gitu, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang bijak, sehingga walaupun kita menyampaikan aspirasi kita kepada masyarakat tetap bisa diterima dengan baik dan netral. Betul, jadi harus bijak ya, harus bijak, harus berpikir dulu sebelum posting, baca lagi gitu. Supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kita kilas balik dengan profesi Kak Kristi sebagai pembawa acara nih, berarti pernah tidak Kak Kristi memiliki pengalaman yang mungkin tidak sengaja bahasanya keceplosan mungkin mengeluarkan kata-kata atau aduh tadi kurang santun gimana ya, kan sedangkan sebagai pembawa acara nih tentu harus memperhatikan bagaimana cara kita berbahasa santun di depan kamera gitu. Kak Kristi. Ada ya. Pasti ada keceplosan dikit lah gitu, apalagi kalau misalnya temanya topiknya seru nih, kadang suka yang misalnya kayak kadang bahasa gaulnya keluar tapi balik lagi karena sudah ngebiasain diri untuk menggunakan bahasa yang kayak santun, jadi sebenarnya keluarnya sendirinya dengan ini gitu. Jadi kita ketika orang sudah misalnya memilah dan memilih bahasa yang benar-benar itu di otaknya, ketika dia belum berbicara dia tuh otaknya tuh udah muter, udah muter, aduh apa ya yang bakal keluar. Jadi kita lagi ngomong, lagi berbicara di depan kamera misalnya, itu tapi otaknya tetap berpikir kalimat lanjutannya apa gitu. Betul. Jadinya memang harus biasa. Komunikasi itu adalah seni, bahasa itu adalah seni. Jadi bagaimana kita seni dalam berbahasa yang santun itu tetap harus diasah, tetap harus latihan. Karena kalau misalnya nggak praktik juga tuh ya sama
aja percuma. Betul sekali. Berarti sebagai pembawa acara, Kak Kristi sangat tertantang ya dengan bahasa santun ini? Oh iya, gitu. Dan itu sebelum kita mengkampanyekan dengan ke orang lain, Iya. kita harus mulai dari kita dulu. Jadi kita harus contoh sih sebagai penyiar yang muncul di layar TV gitu kan, apalagi bekerja di TV pemerintah gitu ya. Ini Betul, harus betul, kita betul, menjaga netralnya kita, terus bahasa kita yang benar-benar tidak memprovokasi seseorang. Itu jadinya santunnya, menggunakan bahasa yang santun ini selain menjadi tantangan juga menjadi satu kebanggaan buat kita. Luar biasa sekali, betul ya. Jadi memang karena jarang orang yang berbahasa santun, jadi kayaknya akan viral nih kalau kita mengawali untuk kita sering-sering berbahasa santun di media sosial, betul ya. Karena kan di sini kita membahas viral ya, jadi gimana caranya kita membuat hal yang viral juga tapi di ranah positif, yaitu menggunakan bahasa yang santun nih pada sobat bahasa. Nah, sebelum kita tutup nih Kak Kristi, apakah ada closing statement dari Kak Kristi sendiri, mungkin berupa pesan singkat untuk teman-teman di luar sana atau para pendengar, sahabat bahasa yang sekiranya masih takut untuk berkomentar, takutnya mungkin bahasanya kurang enak dibaca gitu kan. Jadi kira-kira apakah ada pesan dari Kak Kristi, harapan terhadap budaya cara kita berbahasa ke depannya? Oke, terima kasih Gina buat sahabat bahasa. Jadi aku mau menyampaikan pesan juga kepada sahabat bahasa yang sedang menyaksikan, di mana kita harus mengkampanyekan bagaimana bahasa santun ini adalah bahasa yang harus kita perjuangkan, harus kita bukan hanya kita kampanyekan, namun juga kita ketika kita menggunakan bahasa santun itu adalah menunjukkan jati diri kita sendiri dan kebanggaan yang kita miliki. Dengan cara apa? Kita sebagai anak muda berbangga dan membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun. Dan kalau misalnya apalagi kita anak-anak muda dekat dengan media sosial, sebelum mengunggah suatu hal apapun dipikir baik-baik, dilihat baik-baik, dan juga menggunakan bahasa santun ketika misalnya membuat sebuah kutipan atau kalimat seperti itu. Karena kalau sudah terbiasa kita menggunakan bahasa santun, itu akan membuat kita secara komunikasi itu semakin ada seninya seperti itu, dan juga tentunya akan memberikan timbal balik yang tentunya positif seperti itu. Jadi yang diviralkan bukan hanya negatif saja, jadi kita perlu mencegah nih viral itu tuh negatif terus. Tapi kita kenapa kita tidak mulai dari viral yang positif. Saatnya mengkampanyekan bahasa yang santun. Wah, luar biasa sekali. Nah, sobat bahasa, tak terasa ya perbincangan kita sudah sampai di ujung acara nih. Dari diskusi tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kita bisa memviralkan hal yang positif. Kita bisa memviralkan bahasa santun kita juga, jadi tidak hanya mengomentari dengan bahasa yang tidak sopan, tapi kita juga bisa berkomentar dan berpikir terlebih dahulu sebelum kita menulis atau mengetik. Nah, terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Kristi atas segala tadi cerita dan juga saran dan juga pesan kepada sobat bahasa di rumah yang kalau bahasa sekarang daging banget gitu ya. Berisi banget nih. Luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, saat ini berarti kita bisa simpulkan bahwasanya teman-teman sobat bahasa di rumah kalau ingin berkomentar, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita betul sekali. Karena memang bahasa bukan hanya sekedar alat bicara, tapi juga cerminan jati diri bangsa. Oke, saya Gina Aulia selaku pembawa acara pada sesi hari ini. Nah, kita akhiri pertemuan kita, tapi sebelum itu kita boleh nggak kita menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa nih? Karena kan sesama Duta Bahasa 2025 dan juga Duta Bahasa hafal mati. Teman-teman sobat bahasa sudah hafal tidak Trigatra Bangun Bahasa? Yuk kita kenalkan kepada sobat bahasa. Inilah dia Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.